俺だ。中学生の俺だ。 Kalau lo punya kekuatan untuk balik ke masa lalu, apa yang akan lo lakuin? Kalau tokoh utamanya Tokyo Revengers, si Takemichi ini, gunain kekuatannya untuk coba menyelamatkan mantan pacarnya dan menghentikan terbentuknya geng tawuran paling besar di Tokyo. Domo, dan selamat datang di Banana Anime. Gua Dar Penguin, dan kali ini gua akan menceritakan alur dari anime Tokyo Revengers, salah satu anime yang paling banyak ditonton di tahun 2021 ini. Shonen anime yang diproduksi oleh Leiden Films ini punya plot dan karakter-karakter yang cukup unik. Tapi sebelum gue bahas lebih lanjut, gue pengen kasih peringatan dulu nih kalau misalnya video ini akan banyak banget spoiler. Jadi buat yang belum nonton, mending nonton dulu deh. Adegan actionnya seru, premis ceritanya menarik, dan opening dari salah satu band Jepang yang paling gue suka, Higeden itu, mantep banget deh. Tapi kalau pada malas nonton maraton dan pengen tahu alur ceritanya sekarang, ya udahlah, video ini cocok banget buat lo. Yuk, langsung aja kita mulai. Anime Tokyo Revengers ini bercerita tentang seorang cowok berumur 26 tahun bernama Hanagaki Takemichi. Kita sebutnya Takemichi aja ya karena namanya kepanjangan. Takemichi ngerasa hidupnya menyedihkan banget. Dia tinggal di apartemen sederhana, kerja di toko DVD, dan sering banget diremehin sama anak kecil. Kebayang nggak tuh keselnya gimana? Tapi semua itu berubah gara-gara satu hari ada yang ngedorong Takemichi sampai jatuh ke rel kereta di stasiunnya. Bukannya mati, tapi Takemichi malah balik ke masa lalu waktu dia masih di kelas 2 SMP. Takemichi bingung nih, tapi juga seneng karena bisa ketemu lagi sama temen-temennya geng berandalan, yaitu Makoto, Yamagishi, Akun, dan Takuya. Makin seneng lagi karena dia inget di masa lalu itu dia masih pacaran sama Hinata, yang 12 tahun kemudian akan dibunuh sama geng Tokyo Manji alias Toman. Sepulang sekolah, Takemichi pengen banget nih ketemu sama Hina, sampai nyamperin ke rumahnya. Campur aduk tuh perasaan lagi, bisa ketemu mantan pacarnya yang ini, yang sebenarnya udah meninggal di masa sekarang. Pas mau pulang dari rumah Hina, Takemichi ngeliat nih ada anak kecil yang lagi dipalak, dan Takemichi nolongin dia. Ternyata anak itu adalah Naoto, adiknya Hina. Akhirnya Takemichi bilang ke Naoto dan ia dan kakaknya akan mati 12 tahun lagi. Naoto kaget dan jadi speechless. Tapi sejak itulah Takemichi dan Naoto berjanji untuk menjaga Hinata. Setelah jabatan tangan, Takemichi pun kembali ke tahun 2017 dan bertemu dengan Naoto yang sudah dewasa dan gak jadi meninggal. Sano Manjiro to Kisaki Tetta desu. Ternyata Takemichi punya kekuatan untuk balik ke 12 tahun lalu, persis di tanggal yang sama dengan masa sekarang. Mereka pun bertekad untuk mencegah kematian Hina dengan mengubah masa lalu. Mereka pikir dengan mengubah masa lalu, masa depan pun bisa berubah. Takemichi diberi misi untuk mencegah pertemuan antara Sano Manjiro alias Mikey dan Kisaki Tetta, pemimpin geng Toman sekarang. Harapannya, kalau geng Toman sekarang tidak terbentuk, Hina nggak akan meninggal. Jabatan tangan lagi sama Naoto, Takemichi pun kembali ke 12 tahun yang lalu, persis di tengah acara judi sabung orang. Ngeri banget ya sabung orang, kirain gue cuma ada sabung ayam doang. Nah, di antara geng Takemichi ini ditunjuklah Takuya, teman Takemichi yang tubuhnya lemah banget. Untuk selamatin Takuya, akhirnya Takemichi yang maju dan nakangin Kiyomasa, ketua divisi khusus ketiga geng Toman. Tapi nggak lama kemudian, datanglah ketua geng Toman, si Mikey ini, dan wakilnya Doraken. Disinilah Takemichi pertama kali bertemu dengan mereka yang menghentikan judi itu dan malah ngajak Takemichi temenan. Ketika ditanya kenapa mereka tertarik sama Takemichi, Mikey jawab kalau Takemichi mirip banget nih sama kakaknya. Dan kalau Doraken itu bilang Takemichi berani menghadapi siapapun untuk mempertahankan apa yang ia miliki. Keren juga nih si Takemichi. Tanoshii. Mae no jinsei ni wa konna koto nakatta. Waktu Takemichi lagi belajar di rumah Hinata, tiba-tiba ada banyak suara kembang api dan Hina ngajak Takemichi buat nonton dari atap. Nah, pas kan suasananya lagi gini, Takemichi mau gandeng tangannya Hina biar makin romantis. Sialnya bukan tangannya Hina yang digandeng, tapi tangannya si Naoto. Gara-gara gandengan sama Naoto, itulah bikin Takemichi balik lagi ke masa sekarang. Emang nih si Takemichi apes mulu dah. Pas sudah balik ke masa sekarang, Takemichi memutuskan untuk ketemu sama Mikey. Tapi karena susah, ya udah deh dia mutusin untuk ketemu sama Akun, teman lamanya yang ternyata sekarang udah jadi petinggi di geng Toman. Akun bilang kalau Doraken sekarang sudah meninggal. Yang lebih bikin mengejutkan lagi, si Akun akhirnya ngaku kalau dialah yang ngedorong Takemichi ke rel kereta karena suruhan Kisaki. Karena merasa bersalah, Akun pun melompat dari gedung dan meninggal di tempat. Dari situ, Takemichi yakin banget kalau Kisaki Tetta, salah satu pemimpin Toman sekarang, ini justru yang bikin Toman jadi geng yang jahat. Takemichi pun bertekad untuk menjaga keutuhan geng Toman dengan mencegah kematiannya Doraken.
彼が死に至る原因を突き止め、8月3日、竜宮寺剣を救う。 Naoto memberi misi kepada Takemichi untuk menyelidikin dan mencegah kematian Doraken di tawuran pada tanggal 3 Agustus. Ulang tahun nyokap gue tuh. Ternyata sebelum meninggal, Doraken itu sempat berantem sama Mikey. Tapi Takemichi bingung, kok bisa? Soalnya kan Doraken tuh orang yang paling ngertiin Mikey. Nah, pas balik ke masa lalu, Takemichi pun akhirnya tahu penyebab tawuran itu karena Pachin, ketua divisi ketiga orang Toman yang berantem sama geng Mebius, geng penguasa Shinjuku. Punya solidaritas yang tinggi, akhirnya geng Toman pun memutuskan untuk ngalahin geng Mebius. Mebius Sebusto! Balik ke masa sekarang, Takemichi pun menemuin Osanai, ketua geng Mebius di masa lalu. Osanai bilang kalau yang bunuh Doraken itu bukan geng Mebius, tapi dari anggota geng Toman sendiri. Kaget dong si Takemichi. Takemichi pun balik ke masa lalu untuk mencegah tawuran antar geng Toman dan geng Mebius. Tapi telat karena anggota Mebius sudah pada nongol duluan, dan akhirnya terjadilah duel antara Pachin dan Osanai. Walaupun Pachin kalah, untungnya ada Mikey yang dengan mudah menghabiskan Osanai. Sirene polisi terdengar, semuanya pun langsung kabur. Ketika yang lain asik kabur, si Pachin malah nusuk Osanai yang sudah tumbang dengan pisau, dan dia menyerahkan dirinya ke polisi. Gak bisa berbuat apa-apa, yang lain pun kabur. Nah, tapi waktu lagi kabur dari TKP, Takemichi yang gak kuat lari akhirnya pingsan. Bangun-bangun, Takemichi kaget kok ada Emma, pacarnya si Doraken, dan dia juga udah di rumah sakit. Dari Emma inilah akhirnya Takemichi tahu kenapa Mikey dan Doraken berantem. Mereka berantem karena mikirin gimana nasib geng Toman setelah Pachin ditangkap polisi. Geng Toman pun kebagi jadi dua kubu, ada kubunya Mikey sama kubunya Doraken. Gak disangka Mikey dan Doraken ketemu waktu lagi mau ngejenguk Takemichi. Berantemlah mereka berdua di depan rumah Takemichi. Aduh, berantem kok di depan rumah orang. Mau mencoba melerai, Takemichi malah jatuh ke sampah sampai ada tai yang nyangkut di kepalanya. Tapi untung aja gara-gara insiden tai ini, Mikey sama Doraken malah jadi baikan dan langsung kabur bareng. Ada-ada aja ya emang ini dua orang ini. Jadi ternyata mereka berdua tuh berantem gara-gara Mikey mau ngebebasin Pachin, tapi Doraken mau menghargai keputusan Pachin untuk menyerahkan diri ke polisi. Agak lega deh tuh Takemichi, karena sudah menjalankan misi dengan baik. Mikey dan Doraken udah baikan. Tapi walaupun Mikey dan Doraken sudah baikan, ternyata Payan dari kubu Mikey masih nggak terima dan pengen ngebebasin Pachin. Makanya Payan dan Kiyomasa pun berencana buat nyerang Doraken di tanggal 3 Agustus. Ulang tahun nyokap gue lagi. Nyawa Doraken belum aman ternyata. Takemichi yang tahu hal ini pun berusaha untuk menghentikannya, tapi malah dipukuli dan diikat oleh Kiyomasa. Setelah dibebaskan oleh Hina, Takemichi bertemu dengan Mitsuya, kapten divisi kedua geng Toman, yang juga sudah tahu tentang penyerangan Doraken. Merasa telah dikhianati oleh Toman, Payan membawa geng Mebius dan Hanma ketua baru Mebius untuk menyerang Doraken. Doraken merasa kewalahan, ya iyalah karena ia hanya sendiri ditemenin sama Takemichi dan Mitsuya harus melawan sekampung pasukan dari Mebius ini. Tak lama kemudian datanglah Mikey dan juga geng Toman lainnya dan tawuran pun menjadi seimbang. Mikey ini akhirnya tahu bahwa Mebius ingin memecah belah Toman. Tetapi di tengah tawuran itu ternyata Kiyomasa sudah berhasil membunuh Doraken dan Takemichi merasa bersalah padahal ia harusnya ngejagain Doraken. Mikey yang lagi adu pukul sama Hanma minta Takemichi buat ngurusin Doraken yang sudah terbaring tak berdaya. Hina dan Emma juga udah berusaha memanggil ambulans tapi karena kelamaan gengnya Kiyomasa pun datang. Doraken kelihatannya udah nggak memungkinkan lagi untuk bertarung. Akhirnya Takemichi memberanikan diri untuk adu pukul sama si Kiyomasa ngelanjutin adegan sabung orang waktu itu. Doraken, Hina, dan Emma percaya Takemichi bisa menang. Ya walaupun gak jago-jago amat tapi dengan menggigit perut dan mencekik lehernya Kiyomasa, Takemichi menang deh. Emang ngadi-ngadi aja deh ini si Takemichi. Tapi jangan seneng dulu, masih ada geng Kiyomasa yang lain. Beruntungnya tiba-tiba temen gengnya Takemichi langsung datang buat ikutan tawuran. Doraken yang udah sekarat itu pun akhirnya juga ikutan. Buset, lu udah sekarat jangan ikutan lagi lah. Pas udah mulai berantem, ada suara sirene mobil. Gengnya Kiyomasa takut lah ditangkap sama polisi dan akhirnya kabur. Padahal mah itu suara sirene ambulans yang mau jemput Doraken sama Takemichi. Di perjalanan ke rumah sakit, jantung Doraken sempat berhenti dan pas sampai rumah sakit langsung tuh dioperasi. Panik dah tuh semuanya, termasuk Takemichi. Tapi begitu Mikey dateng, Doi nenangin semuanya dan bikin mereka nggak panik lagi. Walaupun sih sebenarnya Doi juga masih panik dan nangis di pojokan. Untungnya operasi berjalan lancar dan Doraken masih hidup.
Malam itu udah lewat dari jam 12, udah masuk ke tanggal 4 Agustus. Akhirnya Takemichi berhasil menyelesaikan misi dari Naoto untuk mencegah kematian Doraken. Beberapa hari kemudian waktu lagi jengukin Draken, Mikey ngasih jaket geng Tomon miliknya ke Takemichi. Waktu Takemichi mau ngomong sama Mikey, tiba-tiba Mikey-nya nanya, siapa sih Takemichi sebenarnya? Terus Takemichi langsung panik dong, tapi ternyata Mikey-nya cuma bercanda doang. ちょっと待ってて。あ、ひな。 Sepulang dari rumah sakit, Hai. Takemichi mampir ke rumah Hinata mau ketemu Naoto untuk kembali ke masa sekarang. Dia juga ngasih Hinata kenang-kenangan berupa kalung. Takemichi ngerasa kalau tugasnya tuh udah kelar. Mikey nggak bakalan ketemu sama Kisaki, yang artinya Toman nggak bakal jadi geng jahat yang akan membunuh Hinata di masa depan. Sesampai Takemichi di masa sekarang, dia dapat kabar kalau ternyata Akun dan Hinata belum mati. Pastinya seneng banget dong. Naoto langsung telepon Takemichi untuk ketemuan sama Hinata. Tapi begitu udah sampai di depan apartemennya Hinata, Takemichi malah mau pulang, dan lucunya malah ketemu Hina di pintu lobby apartemen. Mereka berdua awkward banget sampai harus dibawa jalan-jalan sama Naoto. Terus waktu mereka lagi jalan berdua aja, tiba-tiba Hinata nih nanya kenapa dulu Takemichi mutusin dia. Langsung deh panik si Takemichi dan melipir ke toilet buat nenangin diri. Tapi di sana malah ketemu sama Hanma, ketua baru geng Mebius waktu itu. Takemichi langsung lari ke parkiran mobil untuk nyelamatin Hina. Sayangnya terlambat karena di depan matanya sendiri dia ngeliat Hina ditabrak oleh temennya yaitu Akun. Takemichi marah banget dan Akun masih ngomong hal yang sama kalau dia takut sama Kisaki yang sekarang ternyata masih jadi pemimpin geng Tomon di masa sekarang. Kali ini Akun pun mati lagi, tapi karena tiba-tiba mobilnya meledak. Hina sebenarnya masih hidup, tapi waktu Takemichi berusaha menyelamatin dia, hal yang sama terjadi. Mobil Hina tiba-tiba meledak dan akhirnya Hina pun meninggal. Takemichi benar-benar ngerasa hancur banget karena gak bisa nyelamatin Hina dan yang lainnya. Sejak saat itulah Takemichi bertekad apapun caranya dia harus jadi ketua geng Toman. Di pemakaman Hina, Takemichi dan Naoto sedih banget karena ngerasa gagal nyelamatin Hina. Terus ibunya Hina datengin Takemichi. Setelah ngobrol sebentar, ibunya ngasih kalung terbakar yang ternyata itu adalah kalung yang Takemichi pernah kasih buat Hina. Takemichi makin sedih dan jadi speechless. Kemudian, Naoto bilang kalau apapun yang mereka lakuin kayaknya bakal percuma deh. Takemichi ngerasa penyebab Toman jadi geng jahat bukan karena nggak ada Doraken. Jadi dia yakin sebenarnya masih bisa nih mengubah masa depan Hina. Takemichi curhat ke Naoto tentang tekadnya untuk menjadi ketua geng Toman. Dia mau melakukan hal segila apapun untuk menyelamatin Hina. Mereka pun mutusin buat nyari Doraken di masa kini karena penasaran kenapa hal ini masih terjadi, padahal Doraken udah diselamatin. Terus gimana ceritanya Kisaki bisa ada di dalam Toman? Setelah dicari tahu, ternyata Doraken udah jadi terpidana mati di rutan Tokyo. Di situ, Doraken bilang walaupun sudah jadi terpidana mati, tapi dia masih kepengen bunuh Kisaki, karena Kisaki selalu ngincer semua hal yang berharga buat Mikey. Akhirnya gak ada cara lagi buat mencegah Kisaki jadi ketua Toman. Takemichi pergi ke masa lalu buat jadi ketua divisi ketiga geng Toman. Setelah ketemu Mikey dan Doraken di pembayaran air panas, akhirnya diadakanlah upacara penobatan ketua divisi ketiga geng Toman. Tapi bukan Takemichi yang dipilih ternyata, justru malah Kisaki Teta yang selama ini dicari oleh Takemichi. Kisaki ternyata adalah ex-member dari Mebius, jadi pastinya anggota geng Toman awalnya nolak dia buat jadi ketua divisi ketiga. Tapi Mikey bilang kalau mereka akan tawuran sama geng motor bikinan Hanma, Valhalla, mereka harus punya kekuatan yang lebih besar. Kisaki dipilih karena dia bisa ngajak remaja seumuran mereka dari Mebius gabung ke Toman. Yah, karena Kisaki yang kepilih tentu Takemichi gak terima dan nonjok Kisaki. Karena itulah Doraken dan ketua divisi yang lain marah besar ke Takemichi. Nah, tiba-tiba muncul deh ketua divisi pertama Toman, si Baji ini, yang lalu ngehajar Takemichi. Agak-agak jelas maunya apaan sih, tapi ternyata Baji ngelakuin itu karena pengen gabung ke Valhalla. Jelas Mikey marah besar ke Baji, tapi gak bisa ngapa-ngapain. Di situ juga udah kelihatan tuh kalau Kisaki seneng karena geng Toman sudah mulai ada cekcok tuh internalnya. Kisaki akhirnya balik nonjok Takemichi dan udah bisa ditebak Takemichi pingsan lagi. Waktu kebangun, ternyata Mikey nungguin Takemichi sampai sadar. Mikey tiba-tiba ngajuin satu request ke Takemichi untuk ajak Baji, teman kecilnya si Mikey, keluar dari Valhalla dan balik lagi ke Toman. Sebagai gantinya, Takemichi juga punya request yaitu buat nyingkirin Kisaki dari Toman.
Mikey pun setuju, tapi dengan syarat dia harus ngembaliin Baji ke Toman sebelum tawuran sama Valhalla. Dan yang lebih susah lagi, Takemichi harus bisa buktiin kalau dia lebih berguna dibanding Kisaki. Kalau gagal, Takemichi bakal dibunuh sama Mikey nih. Pada hari itu juga, akhirnya Takemichi resmi jadi anggota geng Toman. Terus, waktu mau pulang, Takemichi nemuin jimat yang isinya ada foto para pendiri geng Toman. Mikey pernah bilang sendiri pendiri Toman ada 5 orang, tapi kok di foto itu ada 6 orang ya? Ada 1 orang yang bertato di lehernya yang Takemichi nggak kenal. Takemichi! Kita yo, omae Toman no member ni natta nda tte? Teman-teman Takemichi akhirnya tahu kalau dia udah masuk geng Toman nih. Walaupun sebenarnya sih nih, Takemichi sendiri kurang paham sama kondisi internal Toman. Akhirnya dijelasin deh tuh sama Yamagishi, si ensiklopedia berandalan. Nggak cuma Toman, Yamagishi juga ngejelasin kalau Mebius itu kebagi jadi 2 kubu. Ada kubu Osanai dan juga kubu Kisaki. Semenjak Osanai dikalahin sama Mikey, akhirnya Mebius pun bubar. Dan yang mengejutkan adalah divisi ketiga Toman yang dipegang sama Kisaki sekarang ini adalah divisi terbesar karena semuanya tuh pindahan dari Mebius, jadinya kubunya Kisaki. Lalu yang menyatukan kubu Osanai adalah Hanma, ketua sementara Mebius yang tawuran sama Mikey waktu itu. Hanma juga yang menyatukan Mebius dan fraksi anti-Toman untuk membentuk geng yang namanya Valhalla. Nah, Valhalla ini mendapat julukan malaikat tanpa kepala karena nggak ada yang tahu nih siapa ketuanya. Pas dicari tahu lagi, ternyata fraksi anti-Toman dibentuk sama Kazutora alias Valhalla nomor 3 yang ternyata adalah kakak kelasnya Takemichi di sekolah. Tiba-tiba aja nih, Kazutora muncul di kelasnya Takemichi dan ngajak dia untuk pergi ke markas Valhalla. Yos, Takemichi! Valhalla no aji to iku zo. Valhalla? Tentu Takemichi nyayain aja karena dia pengen ngajak Baji balik ke Toman. Di perjalanan ke markas Valhalla, Takemichi nanya Kazutora kenapa dia nggak pernah lihat Kazutora ya? Padahal mereka kan satu sekolah. Terus Kazutora bilang kalau dia cuma masuk sekolah pas semester pertama tahun pertama karena abis itu dia masuk lapas remaja. Pas sudah sampai di markas Valhalla, Takemichi merasa agak sia-sia usahanya buat balikin Baji ke Toman. Karena dia ngeliat Baji lagi mukulin orang kepercayaannya di Toman sebagai syarat masuk Valhalla. Setelah ngelakuin itu, Hanma masih kurang yakin apakah Baji ini beneran pengen join Valhalla atau cuma jadi mata-matanya Toman aja. Akhirnya Takemichi jadi saksi dan bilang kalau Baji emang beneran pengen masuk Valhalla dan sudah nganggep Toman itu musuhnya. Jadi akhirnya Baji fix deh tuh masuk Valhalla. Baji juga akhirnya cerita kenapa dia dan Kazutora nggak pengen lagi ada di Toman. Flashback nih ceritanya ya. Jadi pada hari itu di Agustus 2003, para pendiri geng Toman pergi ke pantai naik motor masing-masing. Semuanya naik motor yang keren-keren dan nyaring bunyinya, tapi beda dengan Mikey, si ketua yang justru pakai moped. Di perjalanan, mereka ketemu sama geng setempat yang ngecek-ngecekin mopednya Mikey. Geng itu juga bilang kalau sampai ketemu lagi nih sama Mikey, geng Toman bakal diajar dan motornya bakal dihancurin. Mereka nggak terlalu peduli itu dan lanjut pergi. Tapi tiba-tiba mopednya Mikey kehabisan bensin dan harus ada 1 orang yang bawa ke pom bensin terdekat. Dari hasil home pimpa, Baji apes dan harus nenteng motornya si Mikey ke pom bensin sementara yang lain asik-asikan nih di pantai. Emang teman-teman laknat ya ini. Waktu Baji OTW lagi bawa mopednya Mikey ke pom bensin, tiba-tiba ketemu lagi sama geng setempat tadi dan pastinya mereka ngajak berantem nih. Selain Baji, mopednya Mikey juga jadi sasaran empuk buat dihancurin. Tapi dengan gercepnya, Baji nyelamatin mopednya Mikey dan bilang kalau mereka berani hancurin mopednya nanti bakal dibunuh sama dia. Gak lama, datanglah si Mikey nendang mopednya sendiri dan bantuin Baji ngehajar geng setempat itu. Beberapa hari kemudian, Kazutora berencana untuk ngasih motor buat Mikey karena doi bentar lagi ulang tahun. Kazutora ngajak Baji untuk nyuri motor dari dealer. Katanya biar Mikey seneng karena itu motor impiannya. Malam hari mereka masuk ke toko dan mulai nyuri motor. Mereka seneng karena pencuriannya berjalan lancar. Sampai akhirnya ketahuan oleh pemilik toko yang ternyata kenalan dari Baji sendiri, yaitu Shinichiro. Waktu mereka lagi ngobrol, Kazutora langsung mukul Shinichiro dari belakang dan akhirnya dia nggak sadarkan diri. Baji panik banget karena sebenarnya Shinichiro itu adalah kakaknya Mikey. Wah, ini bisa masuk top 10 anime betrayal nih. Begitu mereka mau kabur dari toko, Kazutora malah punya niat untuk membunuh Mikey karena dia ngerasa ini semuanya salah Mikey.
Akhirnya mereka berdua berhasil diamankan polisi dan Baji cuma bisa minta maaf ke Mikey yang waktu itu belum tahu apa-apa. Akhirnya dari cerita itu Takemichi sadar kalau Baji dari awal udah ada di pihaknya Kazutora dan bakal sulit banget nih buat dibawa balik ke Toman. Dan di situ Hanma bilang kalau seminggu lagi tanggal 31 Oktober di tempat pembuangan mobil mereka bakal tawuran lawan Toman. Langsung panik dan bingung deh tuh Takemichi karena harus bawa balik Baji ke Toman dalam waktu kurang dari seminggu. Otomodachi? Tokyo Manjikai Ichiban Tai Fuku Taichou Matsuno Chifu da. Di perjalanan ke sekolah, Takemichi ketemu sama Matsunoyo Chifuyu, wakil ketua divisi satu geng Toman, yang juga adalah orang kepercayaannya Baji di Toman. Dia bilang kalau sebenarnya Baji masuk Toman itu bukan karena dia pengen ngancurin Toman, tapi ingin ngehajar Kisaki. Takemichi kaget banget karena ternyata mereka punya keinginan yang sama. Walaupun mungkin kematian kakaknya nggak disengaja sama Baji maupun Kazutora, Mikey tetap belum bisa terima. Motor yang berusaha dicuri sekarang adalah motor kesayangannya yang dulu adalah motor kakaknya. Mikey sebenarnya sih udah maafin Baji, tapi nggak bisa maafin Kazutora karena dia yang bunuh kakaknya. Baji gabung ke Valhalla karena pengen nyelidikin Kisaki. Makanya Chifuyu mau Takemichi bantuin dia buat nyelidikin Kisaki juga. Dengan begitu, dia bisa nyingkirin Kisaki dari Toman dan nyelamatin Hina di masa depan. Buat nyari petunjuk awal, mereka datengin Osanai, mantan ketua Mebius untuk nanya-nanya tentang Kisaki. Osanai cerita awal pertemuannya dengan Kisaki itu waktu dia lagi jalan sendirian dan Kisaki nawarin dia untuk joinan biar bisa nguasain Tokyo. Setelah bergabung, dalam setahun Osanai bisa jadi ketua pemegang daerah Shinjuku. Tapi ternyata Osanai itu cuma dijadiin batu loncatan sama Kisaki. Hal itu terbukti dari tawaran 3 Agustus yang ternyata udah direncanain sama Kisaki. Dia nyusun Pachin agar dia bisa punya alasan untuk ngelawan Toman. Lalu setelah Osanai ketusuk, Kisaki deketin Mikey dan bilang kalau dia nggak suka sama caranya Osanai. Jago banget nih ngeleset si Kisaki. Dia bahkan sampai bilang kalau dia bisa membebasin Pachin dari penjara. Akhirnya terungkap kalau dia merencanakan tawuran tanggal 3 Agustus ini memang buat ngebunuh Doraken dan gantiin posisinya. Kisaki emang bukan cuma jahat dan licik tapi juga pintar dan berbahaya. Osanai pun memutuskan untuk gak terlibat lagi dengan Kisaki. Sepulang dari tempat Osanai, Chifuyu akhirnya berkesimpulan kalau pemimpin Valhalla kayaknya Kisaki deh, karena gak ada yang tahu siapa pemimpinnya. Akhirnya Takemichi memutuskan untuk balik ke masa sekarang buat ketemu sama Doraken. Takemichi nanya apakah pemimpin Valhalla itu adalah Kisaki, terus tahu gak jawabannya apaan? Pemimpinnya Valhalla itu sebenarnya Mikey. Jujur, gue secok banget dengerin nih. Doraken cerita waktu tawuran tanggal 31 Oktober itu Toman dikuasai oleh Valhalla dan Toman yang baru tercipta dengan Valhalla sebagai induknya. Hari itu Toman kalah untuk pertama kalinya dan itu disebabkan oleh Mikey. Hari itu Mikey ngebunuh Kazutora. Tapi dia nggak ditangkap sama polisi karena Kisaki sudah nyiapin tersangka penggantinya. Toman akhirnya dikuasai oleh Valhalla dan diketuai oleh Mikey dan Kisaki. Organisasinya jadi besar banget. Jadinya sebenarnya alasan Kisaki masuk Toman itu karena dia sudah ngincar Mikey dari awal. Baji juga pada saat itu dibunuh sama Kazutora. Mikey-kun no kanashishou na kao. Ore, Mikey-kun o tasukenai to. Takemichi jadi nginget hal-hal yang belum pernah dirasain di masa lalu. Dia ngerasa harus nyamatin Mikey. Setelah ngobrol bareng Naoto, akhirnya Takemichi punya misi untuk nyamatin Baji. Harapannya Mikey nggak akan membuat kesalahan dan rencana Kisaki untuk jadi pemimpin Toman bakal gagal. Saat balik ke masa lalu, Takemichi ternyata lagi ada di rumahnya Hina. Pada saat itu, Hina ngasih hadiah berupa kalung yang sama persis yang pernah dikasih sama Takemichi. Aduh, jadi baper deh. Sementara itu, Doraken ngajak Kazutora untuk ketemuan dan nanya kenapa harus ada perseteruan ini dan kenapa dia dendam sama Mikey. Kazutora bilang kalau Mikey bikin dia di penjara di lapas remaja selama 2 tahun, makanya dia dendam. Dari situ dia bertekad buat ngehancurin Toman. Sehari sebelum tawuran, Chifuyu minta Takemichi buat temenin dia ketemu Baji. Chifuyu nanya apakah Baji sudah menangkap Kisaki, dan Baji bilang dia bakal ngancurin Toman dan bukan cuma jadi mata-mata aja buat Toman. Takemichi akhirnya bicara 4 mata dengan Baji dan bilang semoga besok lu gak mati ya, karena kalau misalnya lu mati, Mikey jadi sedih nanti. Tapi Baji tetap beranggapan kalau Mikey adalah musuhnya dan justru Mikey yang bakal bunuh dia besok.
Setelah itu, Takemichi ketemu dengan Mikey dan minta maaf kalau dia nggak bisa bawa Baji balik ke Toman. Malam sebelum tawuran, Toman ngadain rapat untuk bahas tawuran besok. Mikey selaku ketua bilang kalau Baji adalah musuh mereka dan gak akan segan-segan sama pengkhianat. Tapi dia juga bilang kalau dia gak mau bertarung sama sahabatnya sendiri. Mereka punya tujuan buat ngancurin Valhalla dan bawa balik Baji ke Toman. Akhirnya nih, hari tawaran pun tiba. Selain ada Toman dan Valhalla, para berandalan paling berpengaruh di Tokyo juga datang untuk nonton. Salah satunya adalah Hansen yang hari itu jadi juri. Perwakilan dari kedua tim, Doraken dan Kazutora, berhak untuk menentukan apakah mereka akan bertarung dengan 5 orang terkuat dari masing-masing tim atau tawuran sekaligus. Doraken merasa Valhalla yang berhak mutusin karena mereka yang mulai perseteruan ini. Doraken cuma punya satu syarat, kalau Toman menang, maka Valhalla harus balikin Baji ke Toman. Kazutora kesel banget sampai mukul juri tanpa peduli syarat itu. Nah, habis itu tawuran pun dimulai. Ketika Kazutora mulai nyerang Mikey, Doraken ngalangin tinju itu. Terus ceng-ceng, muncullah Hanma yang nyerang Doraken secara tiba-tiba. Akhirnya terjadi pertarungan seru antara Doraken versus Hanma dan Mikey versus Kazutora. Sementara itu, jagoan kita, Takemichi, dimarahin tuh sama Mitsuya karena gak bisa ngapa-ngapain selain diam. Dan inilah adegan yang kita tunggu-tunggu. Takemichi akhirnya berani untuk ikut tawuran dengan melayangkan tinju pertamanya. Akhirnya ya, ada gunanya juga si Takemichi waktu tawuran. Tawuran terus berlanjut sampai anggota Toman udah mulai kecapean. Jelas aja anggota Valhalla jumlahnya 2 kali lipat anggota Toman, gimana nggak capek? Tapi karena semangat dari Takemichi, akhirnya semua bisa ikutan semangat. Soalnya Valhalla cuma menang jumlah, tapi kalau soal kuat-kuatan jelas lebih kuat Toman lah. Doraken aja bisa ngelawan 10 orang sekaligus. Waktu ngelawan Hanma juga Doraken bisa mendorong dia jauh dengan sekali pukul aja. Sugoi Doraken! Sementara itu masih ada Mikey versus Kazutora yang dari tadi cuma kejar-kejaran aja kayak Tom and Jerry. Tapi tunggu dulu, ternyata Kazutora bawa 2 temennya dari lapas remaja yang namanya Chonbo dan Chome. Wah, kirain bakal duel, ternyata Kazutora curang buat temennya dan dua-duanya Kapten Valhalla pula. Setelah berantem beberapa saat, akhirnya Mikey tumbang karena dipukul sama Kazutora. Seorang Mikey tumbang, geng Toman pun ikut kaget sampai akhirnya Mikey masih bisa berdiri dan nanya apakah Kazutora menganggap dia musuh. Kazutora pun jawab kalau Mikey adalah musuhnya. Dia nyalahin Mikey atas semua penderitaannya. Makanya dia pengen bunuh Mikey, karena orang yang membunuh orang lain akan disebut penjahat, tapi orang yang membunuh musuhnya akan disebut pahlawan. Ada-ada aja nih Kazutora. Orang salah dia sendiri masain Mikey. Mikey kemudian dipukulin sama Kazutora sampai pada akhirnya Mikey nanya apakah karena itu Kazutora membunuh kakaknya. Dan akhirnya Mikey bisa menghempas Chonbo dan Chome serta menghajar Kazutora hingga tumbang. Mikey pun terduduk dan udah gak bergerak, dan itu jadi kesempatan bagus bagi Valhalla buat nyerang Mikey. Anggota geng Toman yang lain gak ada yang sadar dan masih sibuk ngeladein musuh yang lain. Akhirnya Takemichi lah yang gerak menuju Mikey yang berada di atas tumpukan mobil. Gak disangka, tiba-tiba Kisaki muncul dengan pasukannya untuk nolong Mikey pas banget di momen yang akan diserang sama cowok bermasker dari Valhalla. Takemichi jadi sadar kalau cowok bermasker hitam itu adalah temannya Kisaki. Jadi sebenarnya mau menang atau kalah nih pertarungan, Kisaki bakal tetap bisa menarik simpati dari Mikey. Licik juga nih orang. Tapi jangan sedih dulu, ternyata diem-diem Baji mukul Kisaki dari belakang. Takemichi akhirnya tahu kalau Baji juga curiga sama Kisaki. Waktu Baji pengen ngelanjutin pertarungan dengan Kisaki, Chifuyu tiba-tiba ngalangin Baji dan gak ngebolehin Baji berantem sama Kisaki. Chifuyu bilang kalau Baji menghabisin Kisaki saat itu juga, akhirnya dia benar-benar berkhianat ke Mikey. Baji pun udah gak peduli karena dia adalah anggota Valhalla, bukan Toman lagi. Sampai diancam untuk dibunuh pun Baji gak takut. Takemichi pun ikutan menghalangi Baji, dia harus ngelindungin Baji supaya gak dibunuh sama Kisaki. Tapi dia baru ingat kalau yang bunuh Baji bukan Kisaki tapi Kazutora. Pas baru sadar Kazutora gak ada, saat itulah Kazutora nyusuk Baji pakai pisau dari belakang. Takemichi yang baru sadar langsung gercep nyingkirin Kazutora dari Baji. Untungnya Baji nggak mati dan Takemichi mikir kalau Baji nggak mati berarti Mikey nggak bakal bunuh Kazutora dong. Akhirnya
Takemichi mutusin buat ngelawan Kisaki bareng Chifuyu dan Baji. Tapi Baji nolak dan ngelawan 50 anggotanya Kisaki sendirian. Ketika udah ngelawan seluruh anggotanya Kisaki, ini nih saat yang ditunggu-tunggu. Baji tinggal ngelawan Kisaki. Tapi belum ada perlawanan apapun, Baji udah muntah darah dan gak kuat. Luka tusuk yang dialami Baji ternyata cukup serius, makanya dia gak bisa lanjut lagi ngelawan Kisaki. Chifuyu yang gak tahu kalau Baji ditusuk langsung marah ke Kazutora. Kisaki pun mulai bikin narasi seolah-olah Kazutora yang ingin Baji masuk ke Valhalla untuk membunuhnya. Maki mulai marah dan menyelesaikan tawuran dengan menghabisi Hanma. Tapi kemudian dia pun langsung menghajar Kazutora yang pada saat itu teringat masa lalunya dan merasa bersalah sama Baji. Gak lama setelah itu, Baji pun bangun dan manggil Mikey. Seketika, Mikey pun berhenti mukulin Kazutora dan ngampirin Baji yang berterima kasih karena udah marah demi dia. Baji kemudian jalan ke arah Kazutora dan bilang kalau dia gak bakal mati. Tapi dia ngelawan pisau dan bunuh dirinya sendiri. Asli kaget banget. Takemichi pun nanya kenapa dia bunuh dirinya sendiri. Baji akhirnya memperingatkan kalau Kisaki itu orang jahat yang berusaha mendekati Mikey. Baji juga bilang kalau dia mati karena dirinya sendiri. Jadi gak ada alasan bagi Mikey buat bunuh Kazutora. Terakhir, Baji bilang kalau dia mempercayakan Toman dan Mikey ke Takemichi. Setelah menyampaikan pesan terakhirnya kepada Chifuyu, Baji meninggal gak lama kemudian. Mikey langsung menghabisi Kazutora dan berusaha dihalangi oleh Takemichi. Setelah Takemichi didorong oleh Mikey sampai jatuh, Takemichi mau melepas jaketnya, jimat milik Baji yang berisi foto pendiri Toman ikutan jatuh. Takemichi jelasin kenapa Baji bunuh diri itu supaya Kazutora nggak merasa bersalah dan pengen Mikey memaafkan Kazutora. Setelah ngelihat jimat yang jatuh itu, Mikey terdiam dan keingat masa lalu pendiri Toman. Flashback ke Juni 2003, anggota pendiri Toman yang masih kelas 1 SMP pergi ketemu di kuil untuk membicarakan tentang geng motor Black Dragon. Mikey tahu kalau Kazutora bentrok dengan Black Dragon sendirian. Mikey pun pengen melawan Black Dragon. Baji mengusulkan untuk membuat tim yang diketuai Mikey dan dinamai Tokyo Manji yang diambil dari Manjiro, nama asli Mikey. Tokyo Manjiro Kaida. Akhirnya mereka setuju untuk membuat geng Toman. Baji mau semua anggota Toman bisa saling berkorban buat satu sama lain. Semuanya setuju dan sebagai perayaan mereka membeli jimat di kuil. Karena Baji adalah pelopornya, akhirnya jimat itu dia yang bawa. Kembali ke hari tawuran, semuanya sedih dengan kepergiannya Baji. Mereka baru sadar Baji berjuang sendirian buat pertahanin janji kepada pendiri Toman. Gak lama, sirene polisi mulai kedengeran dan akhirnya tawuran itu bubar. Semuanya pergi kecuali Kazutora yang pengen bertanggung jawab atas semuanya. Kazutora pun gak minta untuk dimaafin sama Mikey. Dia ingin hidup dengan menanggung itu semua. Pada akhirnya, tawuran yang disebut sebagai Halloween berdarah ini dimenangkan oleh Toman. 2 minggu kemudian, Chifuyu datang ke makam Baji ngebawa apa yang dipesan Baji sebelum dia mati. Mie peyong yang dimakan setengah-setengah. Hal itu ngingetin Chifuyu juga pada pertemuan pertama mereka. Saat itu, Chifuyu yang masih umur 12 tahun adalah berandalan yang paling ditakutin di sekolahnya. Di upacara tahun ajaran baru, Chifuyu ngehajar seorang kakak kelas sampai babak belur karena dia nggak mau manggil senpai ke kakak kelas itu. Nah, pas sudah balik ke kelas, dia juga dikasih tahu sama teman-temannya kalau ada anak kelas 3 yang tinggal kelas. Chifuyu mutusin buat menghabisi anak kelas 3 itu sebelum belagu, yang ternyata adalah Baji. Pas sampai di kelasnya, Chifuyu bingung dengan penampilan Baji yang klimis dan suka belajar kayak gitu biasa-bisanya nggak naik kelas. Karena malas, akhirnya dia nggak jadi deh ngantengin Baji. Tapi sepulang sekolah, dia masih ngeliat Baji belajar bahasa Jepang yang justru mau bantuin dia nulis yang bener. Pas ditanya Chifuyu lagi nulis apa, dia lagi nulis surat katanya. Dari situ, yang tadinya Baji mau dihabisin sama Chifuyu, mereka marahan jadi akrab. Sementara itu, Takemichi dan Doraken ngunjungin Kazutora di lapas remaja Tokyo. Kazutora diminta bersiap buat hukuman 10 tahun penjara dan dia bakal ngadepin ini, gak bakal kabur lagi. Dia juga bilang bakal introspeksi diri di dalam lapas remaja. Tiba-tiba, Doraken bilang jangan minta maaf dengan bunuh diri. Kazutora kaget karena Doraken ngerti masuk ucapan dia dan dia nggak tahu harus gimana lagi buat minta maaf. Doraken lalu bilang ada pesan dari Mikey yang bilang kalau Kazutora mulai hari ini adalah anggota Toman dan dia udah maafin Kazutora. Mikey suge. Mikey juga punya pesan buat Takemichi untuk ngehadirin rapat karena bakal ada pembahasan penting buat Takemichi. Kira-kira apa ya? Takemichi walau nggak ngapa-ngapain waktu Halloween berdarah, tapi dia berhasil bikin Mikey nggak ngebunuh Kazutora. Nah, berarti apakah dia berhasil ngehalangin Kisaki buat ngambil alih Toman?
Karena keasikan overthinking, Takemichi nggak sadar udah diajak ke Shibuya sama Doraken buat mampir ke tempatnya yang ada tempat prostitusi. Takemichi terus disuruh di ruang tunggu karena masih dikasih kerjaan sama orang rumahnya. Waktu lagi nunggu, tiba-tiba dia disapa cewek dan disuruh mandi dulu. Takemichi gelisah nggak tahu bakal diapain. Duh, kok kayak gini ya ceritanya ya. Takemichi udah kesenengan waktu di balik pintu dan ditungguin bayangan cewek yang ternyata waktu dibuka adalah Doraken. Apes banget sih ini Takemichi. Ingat-ingat lu udah punya Hina, masih pengen gituan sama cewek lain. Doraken pun bilang kalau dia nggak punya ortu, jadi dia dibesarkan sama orang-orang yang kerja di sana. Di kamarnya Doraken, Takemichi ngeliat banyak foto geng Toman. Salah satunya adalah foto Doraken dan Baji berdua. Doraken bilang mereka adalah orang yang paling berharga buat dia. Dia juga sebenarnya pengen ngebunuh Kazutora, tapi dia tahu itu gak baik. Doraken juga berterima kasih sama Takemichi karena berhasil buat stopin si Mikey dari ngebunuh Kazutora, karena dia sendiri nggak bisa ngelakuin itu. Takemichi nyadar kalau Doraken pun punya orang yang pengen dia lindungin sama kayak dia. Salah satunya Emma, pacarnya Doraken. Pas lagi asik mikirin itu, tiba-tiba aja si Emma lewat di depannya. Ngeliat itu, Takemichi langsung ngikutin Emma buat ngasih tahu kalau dia abis ketemu sama Doraken. Tapi tahu apa nggak yang dilihat sama Takemichi selanjutnya? Takemichi dari jauh ngeliat Emma ketemu sama Mikey, yang terus meluk dan bilang Daisuki ke Mikey. Takemichi pun shock mental yang ngeliat itu. Dia langsung ngebayangin Doraken dan Mikey bakal berantem kalau sampai Doraken tahu hal ini. Kelar dah nasib geng Toman. Tiba-tiba di sampingnya udah ada Hina dan Naoto yang kebetulan lihat Takemichi waktu lihat belanja. Hina pun penasaran apa sebenarnya hubungan Emma dan Mikey. Mereka mutusin buat ngikutin Emma dan Mikey dari jauh. Tiba-tiba Yamagishi, salah satu teman Takemichi, mergokin mereka dan Takemichi akhirnya nyeritain deh tuh semua. Yamagishi pernah dengar soal Emma, yang katanya pernah keluar bareng dari rumah Mikey dan kelihatannya deket banget sama Mikey nih. Dia berasumsi kalau mereka habis nginep karena keluar dari rumah pagi-pagi. Hina langsung bikin kesimpulan kalau Emma mendua dan mau dengar penjelasan langsung dari mereka berdua. Takemichi langsung panik kalau Doraken sampai tahu soal ini. Nggak ada angin nggak ada hujan, tiba-tiba Doraken udah di belakangnya. Doraken ngehampirin mereka dan tiba-tiba bilang kalau Mikey lagi nemenin adeknya ngerayain ultah. Ternyata Mikey dan Emma itu kakak adek, tapi beda ibu. Hina dan Yamagishi jadi malu sendiri deh, udah nuduh-nuduh yang enggak-enggak nih. Doraken langsung ngucapin selamat dan ngasih Emma hadiah boneka yang didapat dari Ding Dong yang dia pengen. Doraken emang cowok keren nih kayaknya dia. Emma langsung malu-malu abis dikasih hadiah. Hina pun bilang ke Takemichi semoga mereka berdua juga hubungannya lancar kayak Doraken dan Emma. Setelah nganter Hina pulang ke rumah, tiba-tiba HP Takemichi bunyi dan ternyata ada telepon dari Mitsuya. Ada apaan lagi ya kira-kira? Besoknya, Takemichi disuruh pergi ke SMP 2 Shibuya dan udah ada Pehyan yang disuruh nganterin dia masuk ke sekolahnya. Takemichi diantar ke ruang ekonomi rumah tangga dan ternyata udah ada Mitsuya di sana. Ternyata Mitsuya adalah ketua klub kerajinan tangan dan lagi bikinin Takemichi jaket karena udah resmi jadi anggota Toman. Mitsuya bikinin jaket buat Takemichi sebagai tanda terima kasih karena Takemichi udah nyelamatin Doraken waktu tawuran 3 Agustus dan nyadarin mereka waktu Halloween berdarah. Makanya dia mau ngebuatin jaket itu dari tangannya sendiri. Padahal selama ini Mitsuya kan cuma buat jaket untuk para pendiri Toman. Itu harus sih gue kalau jadi Takemichi. Hai. Akhirnya tibalah hari rapat penting dan Takemichi debut pakai jaket Toman yang dikasih sama Mitsuya. Rapat kali ini bakal ngebahas penyelesaian tawuran kemarin dan di samping Mikey udah tahu Chifuyu dan Hanma dari Valhalla. Chifuyu to Hanma. Douyou koto da yo? Semuanya bingung dong kenapa ada anggota Valhalla di rapat itu. Karena Toman menang tawuran di Halloween berdarah, Hanma dari Valhalla mau ngasih sambutan. Dia bilang karena Valhalla nggak punya pemimpin, jadinya mereka ikut gabung ke Toman. Takemichi jelas shock berat. Takemichi pun kaget karena Kisaki lah yang bikin kedua geng itu gabung. Kalau Valhalla gabung, tetap aja nanti Toman bakal diambil alih sama Kisaki. Kayaknya mau gimana pun, Takemichi ngubah masa lalu, Kisaki tetap sulit buat disingkirin ya. Padahal Baji pun udah merelakan nyawanya buat nyamatin Toman. Usaha Takemichi bakal sia-sia kalau Toman diambil alih sama Kisaki dan jadi geng jahat. Mikey juga ngebahas soal kepergian Baji. Chifuyu juga ngebahas hal itu dan bilang kalau dia sebenarnya pengen keluar dari Toman. Tapi ditahan sama Mikey karena dia nggak mau ngapus cahaya dari divisi pertama. Merasa berat buat mimpin divisi pertama, akhirnya Chifuyu milih Takemichi buat jadi kapten divisi pertama gantiin Baji. Dia ngerasa bahwa ini adalah keinginan Baji dan udah diputuskan bareng Mikey. Semuanya kaget nggak terkecuali Takemichi. Tapi Takemichi mikir ini bisa jadi kesempatan dia buat jagain Toman dan nyelamatin orang-orang berharga buat dia. Karena situasi udah makin buruk, akhirnya Takemichi mutusin buat balik lagi ke masa sekarang. Dia ada di toko rental DVD yang tempat dia bisa kerja part-time, tapi malahan dia jadi pelanggan. Dia pakai baju dan dress branded,
Gaya rambutnya juga berubah. Dia juga diantar sama seseorang yang nggak dikenal pakai mobil mewah. Takemichi bener-bener bingung dan nyoba ngontak Naokoto tapi nggak punya nomornya. Lebih ngagetin lagi waktu sampai di kediamannya, Takemichi disambut sama sekelompok berandalan yang nggak dia kenal. Setelah beberapa saat, dia baru sadar kalau itu adalah teman-teman SMP-nya, Yamagishi, Makoto, dan Takuya. Takemichi di masa sekarang jadi orang sukses dan punya kedudukan tinggi. Di ruangannya, dia ketemu sama Chifuyu dan nanya apa yang terjadi. Chifuyu bilang mereka mau ke pertemuan petinggi. Takemichi bingung siapa petingginya, dan ternyata di masa itu, dia udah jadi petinggi Toman. Di pertemuan itu, Takemichi masih berusaha nyari kontaknya Naoto, tapi nggak nemu. Pertemuan itu dihadiri juga sama petinggi Toman yang lain, kayak Pachin, dan juga ada Kapten Divisi kelima, Yasuhiro Muto, dan Kapten Divisi keempat, Kawata Nahoya. Tapi ada juga yang Takemichi belum kenal, kayak Shiba dan Inupi, serta Koko yang adalah mantan geng Black Dragon. Di situ juga ada Hanma, dan dia bilang rapat kali ini bukan bahas iuran, tapi mau bahas tentang perusahaannya Shiba, bisnis Koko, dan bisnis lainnya yang beberapa hari lalu didatengin polisi. Dia berkesimpulan kalau ada Yudas alias pengkhianat di antara mereka. Pachin pun bilang nggak mungkin karena mereka adalah teman. Koko pun bilang kalau nggak ada yang berkhianat, kenapa polisi datengin banyak tempat dalam sehari. Akhirnya mereka semua gelut dan saat itulah seseorang datang yang ternyata adalah Kisaki. Mereka semua menyapa Kisaki secara formal kecuali Takemichi. Kisaki yang sekarang udah jadi ketua pengganti di Toman pun bilang pengen ngobrol sama Takemichi dan Chifuyu. Setelah basa-basi, Kisaki pun nanya sama mereka berdua, apa anggapan mereka tentang dia. Kisaki tahu kalau mereka dendam sama dia karena tawuran Halloween berdarah itu saat Baji meninggal. Kisaki pun ngaku kalau dia emang udah ngerencanain Halloween berdarah itu. Dia manfaatin Hanma dan Kazutora lalu membentuk Valhalla untuk bentrok sama Toman. Dia ngelakuin itu karena butuh kekuatan dan ngedapetin pencapaian yang bisa diapresiasi. Semuanya bisa hormat sama dia kalau dia bisa meredakan perseteruan. Tapi dia nggak ngira kalau Baji bakal mati. Akhirnya Kisaki minta maaf sambil membungkuk ke Chifuyu dan bilang kalau dia nggak pernah ngelupain kejadian itu. Makanya sebagai permintaan maaf, dia ngajak Takemichi dan Chifuyu buat minum bareng. Takemichi kaget. Apakah ini bisa jadi awal yang baru? Baji ga shinu to wa omou wanakatta tte itta kedo yo. Are uso da. Tapi ternyata Kisaki pun bilang kalau dia emang sengaja menggunakan Kazutora buat bunuh Baji dan kelanjutannya bakal dia lanjutin saat itu. Seketika Takemichi dan Chifuyu pingsan karena minuman yang dikasih Kisaki. Begitu bangun, mereka udah dalam keadaan keikat dan terluka abis dipukulin. Kisaki pun nuduh Chifuyu adalah Yudas yang lapor ke polisi soal bisnis milik anggota Toman yang lain. Tapi Chifuyu bilang kalau itu adalah inisiatif polisi dan keinginan dia sebenarnya adalah untuk ngeluarin Kisaki dari Toman. Chifuyu adalah Yudas dan Takemichi nggak ada hubungannya sama itu. Toman yang sekarang udah busuk dan dia ingin mengubah itu. Takemichi pun ngerti kalau Chifuyu pengen balesin dendam Baji 12 tahun yang lalu. Karena udah kesel, akhirnya Kisaki ngambil pistol dan nembak paha ke Takemichi, padahal Chifuyu udah bilang dia nggak ada sangkut pautnya dengan hal ini. Akhirnya Kisaki pun nanya apa pesan terakhir Chifuyu buat Takemichi. Kike, Takemichi, saigo no kotoba da. Chifuyu bilang kalau 12 tahun terakhir ini udah banyak banget hal yang berubah. Maki menghilang, Draken dihukum mati. Selain itu, Takemichi dan Chifuyu juga banyak ngelakuin hal kotor. Tapi pada dasarnya mereka semua masih sama. Makanya Chifuyu mempercayakan perasaan Baji dan Toman ke Takemichi. Chifuyu pun akhirnya ditembak mati sama Kisaki. Takemichi pun gak percaya Chifuyu mati di depan matanya sendiri. Kisaki pun nanya gimana perasaannya setelah Toman dititipkan ke Takemichi. Kisaki juga bilang dia bakal segera bunuh Takemichi. Episode ini diakhiri dengan Takemichi yang diambang kematian karena bakal dieksekusi sama Kisaki. Ore no hero. Jeng, selesai dong. Season 1 dari Tokyo Revengers ini endingnya gantung banget. Jadi harus nunggu season 2 yang diperkirakan bakal rilis tahun depan. Buat yang udah kepo nasib Takemichi, mending langsung baca manganya aja deh. Tapi kalau mau nunggu season 2, ya sabar aja ya. Gimana nih spoiler Tokyo Revengers dari Banana Anime? Atau ada saran habis ini Banana Anime harus bikin video apa? Kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk klik like dan subscribe kalau lu suka konten-konten rekomendasi, review, dan alur cerita anime. Oke, segitu dulu dari Banana Anime. Sampai jumpa di video selanjutnya, Mina. Mata nih.